warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Para jamaah salat salam yang sama-sama dicinta Allah, dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah SWT karena di malam yang cerah ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita ditakdir bisa melanjutkan acara rutin kita. Semoga senantiasa melimpah kebaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikutnya sampai kiamat. Para jemaah sekalian, malam ini kebetulan malam nisfu Sya'ban. Ada yang tadi malam mungkin ya. Malam nisfu Sya'ban maksudnya malam pertengahan bulan Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban ini menurut beberapa keterangan dan beberapa hadis itu banyak peristiwa ya. Di antaranya kalau dalam Al-Quran disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, di malam nisfu Sya'ban itu diputuskan semua perkara, amrun itu perkara, baik perkara ajal ya, manusia, perkara rizki, perkara hukum, perkara apa saja yang menyangkut manusia itu ditetapkan di nisfu Sya'ban. Termasuk juga para malaikat pencatat amal melaporkan amal-amal manusia secara global dalam 1 tahun di malam nisfu Sya'ban. Makanya disebut pergantian buku catatan amal dalam 1 tahun. Makanya ulama itu terbiasa di malam nisfu Sya'ban itu mengadakan permohonan khusus pada Allah ya. Mulai asar sebetulnya sudah tadi, mulai asar habis maghrib itu baca 3 kali surat Yasin. Gimana kalau belum baca? Ya tidak apa-apa, habis isya baca. Pokoknya semalam baca surat Yasin pertama, niatnya mohon panjang umur. Mohon umur kita sampai ke Sya'ban yang akan datang, bukan hanya sampai Ramadan, 1 tahun yang akan datang. Panjang umur, umur yang barokah, umur untuk beribadah kepada Allah. Niat yang kedua, baca surat Yasin itu mohon pada Allah umurnya panjang, rizkinya, mohon rizki yang luas, barokah. Jadi umur panjang, rizkinya banyak, enak. Umur panjang, rizkinya cepat. Ya juga agak kosong. Yang tak kalah pentingnya ya, yang ketiga baca surat Yasin mohon tambahan kuat iman. Orang itu semakin imannya semakin kuat, maka gairah untuk ibadah itu meningkat.
Makanya kalau ibadahnya kok menurun, rasa-rasen, ini tinjauannya iman. Imannya lagi degradasi. Lagi menurun. Jadi ibadahnya juga menurun. Kalau imannya meningkat, segala perbuatan baik itu maunya dilakukan semua. Semangat. Jadi ada laporan amal 1 tahun sekali ya global di bulan Sya'ban ini. Nisfu Sya'ban. Ada laporan, makanya Rasulullah itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Karena kata beliau pas diangkatnya amal perbuatan. Jadi aku senang ketika amal kami diangkat pada Allah itu sedang berpuasa. Ada laporan malaikat itu mingguan. 2 kali dalam seminggu. Yaitu hari Senin dan hari Kamis. Makanya Rasulullah paling senang puasa pada hari Senin dan Kamis. Pas amal dilaporkan oleh malaikat mingguan. Di samping diangkatnya amal, juga Senin ini hari kelahiran beliau Rasulullah SAW. Jadi hari kelahirannya dipasani Rasulullah. Sama kan dengan kita. Harusnya lahir hari apa itu dipasani. Mohon pada Allah supaya ya tetap iman. Itu mingguan. Bahkan ada amal itu oleh malaikat dilaporkan harian. Ya. Dilaporkan 3 kali dalam 1 hari. Yaitu pagi hari. Kan ada malaikat penjaga siang itu ya. Pagi malaikat ditanya oleh Allah, ya apa kamu meninggalkan hambaku? Dia sedang sholat ya Allah, sedang beribadah. Kata penjaga malam, kan sudah disip malaikat penjaga siang. Penjaga siang begitu ditanya, bagaimana kamu mendapati hambaku ketika kamu sedang beribadah ya Allah. Subhanallah. Juga dilaporkan siang hari, makanya sunnah pada qobliyah duhur itu 4 rakaat. Yang sholat qobliyah duhur 4 rakaat dan ba'diyahnya 2 rakaat, berarti berapa rakaat? 6. Maka sama pahalanya dengan melaksanakan sholat tahajud. Ini penting. Bukan berarti tahajud di siang hari, pahalanya sama dengan melaksanakan tahajud. Juga di sore hari dilaporkan maghrib, asar itu malaikat penjaga siang sudah berkemas-kemas mau pulang. Lah, yang aplos malam sudah datang. Makanya ditanya juga, gimana kamu meninggalkan hambaku? Dia sedang ibadah ya Allah. Asar. Gimana kamu dapati hambaku, kata Allah? Ya sedang beribadah ya Allah. Selalu dipantau, dan umat Islam yang beriman ini hanya melaksanakan kebaikan dan menunggu kebaikan. Contoh misalnya, kita sholat maghrib tadi. Itu mestinya kita tidak tidur dulu setelah maghrib itu. Menunggu gimana isya. Isya kita beribadah lagi kepada Allah. Baru setelah isya istirahat. Kalau tidak ada pekerjaan ya. Kalau tidak ada kegiatan. Istirahat dalam rangka menunggu pekerjaan yang baik lainnya apa?
salat malam misalnya ya. Bangun malam, tahajud, witir. Kalau masih lama subuh tidur, tidak apa-apa, tidur lagi. Tapi coba plus. Lebih baik tidak sholat tahajud daripada tidak sholat jamaah subuh. Karena sholat jamaah subuh itu pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Semalam suntuk itu kapan? Maghrib sampai subuh. Kalau sholat isya kan separuh malam. Makanya paling berat itu memang isya dan subuh. Karena fadilahnya besar. Kalau kita jamaah isya, jamaah subuh berarti sholat sehari semalam. Semalam dan setengah hari. Luar biasa. Nah, jadi bagaimana umat Islam ini mengerjakan kebaikan, istirahat, menunggu kebaikan berikutnya. Sama ketika sudah sholat subuh, kita menunggu lagi bagaimana setelah tiba zuhur kita sholat lagi. Sama begitu terusnya. Makanya orang beriman ini dimasukkan surga selama-lamanya oleh Allah. Karena seandainya diberi umur sepanjang sampai kiamat misalnya, dia pasti akan melaksanakan perintah Allah sampai kiamat dan bersabar menjauhi larangan Allah sampai kiamat. Begitu juga sebaliknya. Mengapa orang kafir itu padahal umurnya misalnya hanya 20 tahun ya, meninggal, kok dimasukkan neraka selamanya? Karena seandainya dia diberi umur 1000 tahun misalnya, dia tetap akan melaksanakan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, namanya sudah ingkar, kafir. Begitu seterusnya. Orang beriman ya enak, hidup berapa tahun sih? Paling 60-70. Nah, Al Jafar sudah hampir mungkin. Hampir 70 maksudnya. Iya, belum 70. Ya. Mudah-mudahan bisa sampai 100. Iya. Loh, 100 itu saya kemarin tuh mengikuti pengajiannya Kiai Nurul Huda itu, Gusda itu. Ploso itu. Sudah usia 93. Tapi beristri lagi. Pak Jafar 65 ada berani. Subhanallah, belum berani. Ya tunggu sampai berani lah. Setelah Sa'ban ini kan kita menghadapi Ramadan ya. Ramadan. Jadi ada hadis yang berbunyi man farihah. Siapa yang gembira bidukhuli Ramadhan, dengan akan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu, Allah mengharamkan jasadahu, badannya, alan niron, disentuh oleh api neraka. Senang saja. Ya, tapi jangan senang tok poso. Aku senang tapi tidak poso ya. Ya senang ya kudu poso ya. Senang poso insyaallah. Tapi sebetulnya ada orang yang diberi rukhsah oleh Allah. Apa rukhsah? Keringanan. Yang pertama, man kana maridon, man kana minkum maridon, sakit. Sakit yang kira-kira berat. Kalau hanya sakit panu ya puasa, sakit panu tidak puasa ya. Itu hanya sakit ringan saja. Sakit yang sudah ya
Misalnya harus minum obat, kalau tidak minum obat anfal ya. Itu parah ya. Kalau hanya panas sedikit ya puasalah ya. Itu orang maridon, orang yang sakit. Itu boleh tidak puasa. Au ala safarin, atau dalam perjalanan. Bukan berarti disengaja. Cek dak poso aku tak nang Surabaya. Ndak boleh ya. Kalau hanya pergi ke mall gitu ya harus puasa ya. Oh, saya pergi. Pergi kemana? Ya mayangan ya. Ndak cukup syarat. Ya, syaratnya minimal ya bisa mengkosor sholat. Ke Jember boleh tidak puasa. Makanya kita kalau ada orang makan siang tidak boleh sudon. Kok tidak kosong? Siapa tahu dia dalam safar ya. Dalam safar. Tidak ada seorang kiai itu habis safar asar tuh minta makan ke santrinya, rumah santrinya. Oh kiai, poso-poso. Li, aku ki toko Semarang gitu. Oh iya. Ya harus disediakan. Harus disediakan. Jadi harus husnudzon kita ya. Ya kalau mundar-mandir di sini saja ya ada usah husnudzon, sudah poso gitu aja ya. Sejak tadi ada kok gitu. Jadi pertama yang boleh tidak puasa, bukan tidak boleh puasa ya. Boleh tidak puasa. Lain, tidak boleh puasa dengan boleh tidak puasa ya. Diperbolehkan tidak puasa. Orang sedang pergi yang kira-kira perginya sampai bisa menjadi syarat bisa mengkosor sholat atau menjamak sholat. Itu perginya. Lalu terlalu tua. Boleh terlalu tua ya. Atau pikun. Sebab orang pikun itu habis sahur minta sahur lagi pagi-pagi itu ya. Aku kok tidak dikasih makan gitu. Padahal piringnya masih ada di depannya itu. Ya itu jelas bahwa nasi itu tidak mengenyangkan. Yang beri kenyang itu Allah ya. Nah, makanya itu disebut majas akli. Majas akli. Orang kan berkeyakinan kalau sudah makan ya kenyang. Itu tidak boleh berkeyakinan nasi yang beri kenyang. Enggak. Allah yang beri kenyang lewat nasi, begitu yang benar itu. Kalau yakin nasi yang menghilangkan lapar itu syirik. Itu syirik. Sama dengan misalnya ini hal kebaikan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan ayatuhu, ayat-ayat Al-Qur'an, alaihim, kepada mereka orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatum imanah, bertambah imannya. Kan di sini seakan-akan yang bisa menambah iman itu ayat. Kalau berkeyakinan bahwa ayat bisa menambah iman, itu syirik hukumnya. Ini hanya majas akli. Majas hakikinya sebetulnya yang memberi tambahan iman itu adalah Allah, tapi lewat ayat-ayat
Allah, kita itu ayat Al-Quran. Nah, begitu, biar tidak salah persepsi. Ya. Jadi orang yang pikun, yang tua itu boleh tidak puasa. Nah, boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa, karena kalau puasa terus pikun, isu jaluk mangan. Ya itu. Dan tidak usah mengganti kalau orang pikun, tidak usah mengganti. Harus bayar fidyah sehari 1 mud. 1 mud itu ukurannya 6 sampai 8 on. Jadi orang makan tuh 8 on sebetulnya sehari. Tapi biasanya tidak sampai ya. Ukurannya mestinya 8 on. Kalau 30 hari ya kali 36 on. Kan hanya berapa? 18 kilo ya. 1 bulan. Tapi nunggu pikun. Kalau tidak pikun tidak boleh. Kalau tidak pikun tidak boleh. Aku tak ganti fidyah kok enak ya. Nah kalau pergi dan sakit itu harus fa'iddatum min ayyamin ukhor. Harus mengganti di hari yang lain. Tidak boleh misali lali aku tidak boleh. Sebelum Ramadan harus diganti. Jadi, nah perlu kita persiapkan. Ini mungkin 10 hari lagi ya. Sekarang tanggal berapa? 13 hari lah. 15 hari ya, 2 minggu. Itu harus tahu sudah rukunnya puasa. Kan ada 2 itu rukun puasa ya. 1 niat. Pada malam harinya kalau Ramadan, kalau puasa sunnah boleh siang hari. Asalkan belum makan, misalnya sampai zuhur, belum makan, belum minum. Kalau tidak ada makanan, aku puasa boleh. Tapi kalau Ramadan harus malam hari. Malam hari yang mulai maghrib ini sudah niat puasa. Makanya biasanya orang-orang salafus sholih itu sangat hati-hati. Habis witir biasanya langsung doa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati fardhul lillahi ta'ala. Kok fardhi syahri ramadhani? Iya, karena itu mudhafun ilaih. Ya. Mudhaf itu harus dikasroh. Nah, mudhaf ilaihnya disandarkan. Nah, syahri ramadhani. Ya, gitu ya. Jadi niat pada malam hari. Malam hari sampai kapan? Batasnya sampai subuh. Kalau lewat subuh, tidak sah sudah. Gimana tidak sah? Ya ganti sudah besok. Tapi tidak boleh, aku tidak niat ini. Pancen tidak niat pengin tidak poso. Tidak boleh gitu. Niat malam harinya. Lalu rukun yang kedua, menahan. Imsak itu artinya menahan. Imsakiyah kan ada imsakiyah itu. Menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbenam matahari ya. Baru maghrib. Orang dulu tuh biasanya patokannya maghrib itu karena ada kentongan kan, ada adzan. Patokannya itu kalau ayam sudah ke peraduan itu maghrib. Makanya ayam di mana-mana tuh maghrib mesti tidur, mesti pulang ya.
pulang. Ya ono sing ayam sing rotok nakal turu ayam maghrib wis turu. Jadi terbenam matahari. Itu harus diketahui. Lalu yang batalkan puasa, makan minum disengaja. Kalau udah sengaja enggak. Sekalipun habis satu wakul kok lali, enggak batal. Dulu ada sahabat tuh puasa jam 9 lali mangan. Lapor ke Rasulullah, ya Rasul, saya lupa. Kenapa? Makan habis satu piring. Wah itu makanan dari surga, bagus kamu itu, tidak apa-apa. Teruskan poso. Jam 12 lali mana? Saya lupa lagi ya Rasul. Apa kata Rasul? Kau tidak tahu poso ya? Akan dilali terus ya Rasul. Jawab itu orang tidak tahu poso lalian jane ya Rasul. Makanya ya tidak apa-apa terus masih. Datangnya asar lali mana itu? Tidak apa-apa kata Nabi. Puasa sesuk itu udah lali besok. Agak-agak ya. Sudah pikun agak ya. Jadi makan kalau sengaja batal. Masukkan barang dari lubang. Lubang badannya ada berapa itu? 9 ya. Ya, yang di sini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Ya sudah ketemu ya. Itu kalau lewat itu dikasih air sengaja batal. Makanya orang dulu sampai maaf ke WC saja hati-hati. Jamban yang ada airnya bawah itu ya. Itu kalau bukan nyiprat, apalagi di sungai itu kalau di sungai begitu kotoran keluar itu gantinya itu air yang masuk itu. Air yang masuk. Sekarang sudah lumayan punya WC semua ya. WC agak ini. Kalau di sungai rawan ya. Itu masuk sengaja itu. Sengaja. Jadi misalnya berkumur. Makanya kenapa berkumur waktu Ramadan atau puasa itu makruh. Karena rentan. Lebih baik tidak berkumur kalau siang hari. Wudhu langsung tidak apa-apa. Karena dikhawatirkan itu kalau berkumur itu terus ada yang air yang masuk, itu termasuk sengaja. Masuk sengaja. Ya sebetulnya wudhu juga, jadi wudhu itu harus merem. Karena juga bisa masuk dari mata. Menghirup air ke hidung itu makruh, tidak boleh. Nah kalau tidak masuk tidak apa-apa, tapi makruh itu. Berkumur. Makanya merokok itu juga kalau tidak masuk kan disedot ke dalam dia. Kalau hanya jadi itu tidak batal. Fil jauh hanya di sini. Tapi orang merokok itu kan kalau kecanduan kan masuk ya, keluar dari hidung itu batal itu kalau merokok. Dulu namanya Imam Zaid, bukan Ki Zayadi, Imam Zayadi. Ya, imam itu ahli fikih. Tidak membatalkan orang rokok. Enggak apa-apa merokok beliau itu. Terus ada santrinya tuh, ini kiai, ini Syekh. Nggak taunya ini merah, nikotinnya keluar. Sejak itu Imam Zayadi tidak mau merokok lagi. Bahkan melaknat sopo sing menemukan rokok pertama itu. Dilaknat dia.
Akhirnya membatalkan. Kalau ada orang waktu puasa merokok batal. Buktinya ada nikotin masuk. Awalnya enggak, beliau puasa tuh sedot. Jadi membatalkan. Itu sengaja masukkan sesuatu. Kalau suntik bagaimana? Suntik batal enggak? Kenapa tidak? Iya, bukan lubang, ya, dari pori-pori. Dari pori-pori, ya, tidak batal, ya. Suntik, infus, makanya diinfus saja udah. Kan seger ya, tidak batal infus, karena tidak lewat lubang badan, itu kan lubangnya kulit. Ya, begitu. Terus berhubungan suami istri, ya, batal. Muntah dengan sengaja, batal. Jogrok supaya muntah, nah, batal. Kalau muntah sendiri enggak batal. Muntah karena mencium bau apa terus batal. Muntah enggak ada batal. Tapi kalau diokrok-okrok, sampai batal. Itu disengaja namanya, muntah disengaja. Murtad batal. Yang murtad itu keluar dari Islam. Contoh misalnya tidak sholat tidak wajib, itu sudah murtad. Sholat itu wajib, dikatakan tidak wajib itu murtad. Misalnya Allah itu dua, itu murtad. Nabi Muhammad bukan utusan Allah, itu murtad. Makanya hati-hati sekali. Makanya disebutkan sumtuhu tasbihun. Diamnya orang puasa itu dianggap membaca tasbih. Nah, kalau bicara itu takut kebabas, jatuh ke murtad atau jatuh ke suatu yang tidak diperbolehkan. Jadi murtad batal. Kalau ghibah, puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang hilang. Jadi kok puasa-puasa rasan-rasan, tidak batal. Posone sing amblas. Makanya kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang lagi puasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dapat haus dan lapar saja. Maksudnya pahalanya hilang. Pahalanya tidak ada. Ya karena itu tadi, kena rasan-rasan dan sebagainya. Riba, ya. Itu menghabiskan pahala puasa. Puasanya tetap tidak batal, tapi pahalanya yang amblas. Cukup ya mungkin ya. Vaksin itu tidak apa-apa, Pak. Vaksin kan tidak lewat Pak, tidak lewat. Sama dengan infus tadi itu. Cukup mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini akan menjadi ilmu yang manfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.